Oke, selamat datang tentunya di channel Calon Mandiri ya. Nah, jadi ada dua dampak sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja. Jadi sebenarnya untuk view turun itu juga ada dua penyebab ya. Salah satu yang pertama ya karena kita kontennya itu nggak sesuai dengan minat penonton. Nah, itu untuk yang pertama. Dan salah satu yang kedua mungkin ini yang menyebabkan untuk view turun ataupun jangkauan turun. Yang pertama adalah kita berulang kali melakukan pelanggaran. Nah, apa sih dampak dari kita berulang kali melakukan pelanggaran? Dampaknya akun kita nggak akan direkomendasikan lagi, ya. Jadi salah satu penyebab view turun itu ada dua penyebab. Yang pertama adalah karena kontennya itu nggak sesuai dengan minat penonton kita, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena akun kita ini berulang kali melakukan sebuah pelanggaran. Jadi di platform manapun ketika kita pelanggaran berulang, masih kita lakukan lagi pelanggaran terus ya, dan otomatis akun kita itu tidak akan direkomendasikan lagi ya. Jadi sistem rekomendasi ini dimana ya konten kita ini akan disarankan ke orang-orang yang menyukai untuk konten kita. Misalkan ya konten kita tentang memasak, maka kita akan disarankan ke ibu rumah tangga yang mungkin hobinya memasak. Nah, jadi direkomendasikan adalah seperti itu. Ya, misalkan ibu rumah tangga nih menonton video tentang masak, nah kita ya ketika kita juga akunnya tentang masak, nah biasanya video kita itu berada di bawah dari video yang ditonton tersebut. Nah, itulah artinya dari sistem rekomendasi. Jadi video kita itu disarankan ke orang-orang yang tepat. Ya, jadi salah satu penyebab view turun, salah satu yang pertama untuk niche kontennya kurang tepat ya. Kemudian yang kedua karena kita sering melakukan pelanggaran berulang dan itu menyebabkan view turun drastis ya, karena dari Facebook sendiri aturannya adalah memang aturan dari Facebook ini kalau saya lihat memang benar-benar real. Apa yang mereka bilang itu pasti akan terjadi. Misalkan ya monetisasi bisa dicabut jika kita sering melakukan pelanggaran berulang, itu sudah terbukti juga ya monetisasi bisa dicabut. Kemudian yang kedua yang memang sudah real juga, ketika akun kita terkena pelanggaran, gaji kita itu nggak akan dibayar oleh Facebook, dan itu juga memang benar teman-teman ya. Jadi kalau kita masih ada pelanggaran itu nggak akan dibayarkan oleh Facebook ya. Memang diperbolehkan melakukan sebuah reupload, tetapi tidak saya sarankan karena saya sendiri sudah praktek teman-teman ya. Saya sudah praktek dari baru-baru Facebook ini muncul ya. Saya sudah praktek dari sebelum ada mode profesional ini, saya sudah praktek. Kemudian juga untuk masalah yang reupload itu saya sudah praktek teman-teman ya. Sebagus apapun kita editing, semenarik apapun kita editing, itu tetap akan terkena pelanggaran. Makanya kenapa saya nggak pernah rekomendasikan teman-teman untuk melakukan sebuah reupload walaupun view-nya itu menggiurkan, walaupun pengikutnya itu menggiurkan. Nah, takutnya teman-teman sudah susah-susah reupload, sudah menghabiskan waktu, ya ujung-ujungnya terkena pelanggaran, monetisasinya terbatas, pembayarannya nggak ada ya. Jadi yang saya rasakan adalah seperti itu. Saya juga pernah melakukan sebuah reupload teman-teman ya, dan itu sudah saya editing sekreatif mungkin, tetap terkena pelanggaran, bahkan terkena klaim hak cipta yang nggak bisa dihapus. Nah, itu pernah saya dapatkan. Makanya saya nggak pernah merekomendasikan buat teman-teman untuk melakukan sebuah reupload karena dampaknya ya seperti itu ya, karena saya juga sudah praktek ya. Jangan sampai kita menjadi konten kreator ini sudah menghabiskan waktu ya, jangan sampai nggak ada hasilnya. Jadi seperti itu, karena banyak sekali ya kreator di Facebook ini, jangkauan sudah banyak, pengikut sudah banyak, akunnya dijual ya. Karena apa? Karena monetisasinya nggak didapatkan ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya konten asli lebih mudah untuk menjangkau monetisasi ya. Oke, nah di sini ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya. Nah di sini untuk di bagian dari dashboard profesional terkena pelanggaran, kemudian live-nya sepi ya. Jadi memang iya teman-teman, kalau di Facebook ini ketika kita sudah melakukan pelanggaran, maka ya otomatis kita tidak akan direkomendasikan. Ya artinya ya dari segi kita videonya sepi, yaitu karena dampak dari pelanggaran berulang. Oke, di sini kita langsung saja masuk di bagian Facebook seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek ya untuk dibikin dari rekomendasi halaman ataupun rekomendasi profil. Oke, ini salah satu akun saya ya untuk sekedar tutorial saja, tetapi untuk penghasilan ini masih terhubung di akun utama saya. Oke, kita cek di bagian monetisasi. Oke, sorry ya. Jadi kita cek di bagian penghasilan ya.
Oke, kita cek di bagian penghasilan. Jadi ini masih terhubung. Jadi Facebook profesional, halaman fanspage ya. Kemudian kita buat lagi halaman fanspage lagi, itu masih terhubung dalam satu akun. Kita cek di bagian pembayaran seperti ini. Nah, di sini terlihat ya. Ini penghasilan saya $15. Dan untuk gaji saya, kita masuk di transaksi, ini juga masih terhubung di akun baru. Teman-teman bisa cek di bagian bawah. Di sini ada $100 ya. Teman-teman bisa cek di bagian bawah $100, statusnya sudah dibayar. Oke, jadi ini sebagai bukti nyata saja buat teman-teman semua bahwa ya sebenarnya itu sebagai bukti nyata saja buat teman-teman bahwa ketika memang kita nggak ada pelanggaran itu pasti dibayarkan ya. Jadi ya banyak yang beranggapan nggak dibayarkan itu karena ya banyak yang beranggapan aneh-aneh ya, tetapi sebenarnya kalau akun kita aman ya, kita nggak ada pelanggaran, itu tetap dibayar karena Facebook ini juga karena Facebook ini juga merupakan perusahaan besar ya. Jadi nggak hanya Facebook, WhatsApp, Instagram itu kan satu pemilik ya, nggak mungkin ya nggak dibayar kalau kita nggak ada kesalahan. Nah, jadi contohnya adalah seperti itu. Nah di Facebook ini ada yang namanya adalah sistem rekomendasi ya. Nah, salah satu kalau kita melakukan pelanggaran berulang ya, itu salah satu dari dampaknya adalah akun kita nggak akan direkomendasikan ya. Jadi contohnya jangkauan turun, view menurun ya, ini salah satunya karena akun kita ini nggak direkomendasikan. Nah, apa sih penyebabnya? Ya penyebabnya karena kita melakukan pelanggaran berulang. Pelanggaran berulang itu adalah pelanggaran yang lebih dari satu kali. Misalkan teman-teman hari ini kena konten tidak asli, kemudian besok terkena lagi, nah itulah yang menyebabkan akun kita ini sepi penonton. Kita klik saja di bagian rekomendasi seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan hal-hal yang tidak akan kami rekomendasikan ya. Jadi sebuah konten berkualitas rendah, kemudian juga dari halaman, dari grup, profil, ya ini tidak direkomendasikan ya. Kemudian clickbait, giveaway ini juga tidak direkomendasikan. Informasi palsu dan juga menyesatkan rata-rata terkena seperti ini ya. Jadi berita palsu itu rata-rata terkena pelanggaran berita palsu ya. Nah, jadi ya dampak dari reupload adalah seperti ini. Kalau nggak menunjukkan untuk sumbernya, itu masuknya ke berita palsu. Karena ya di platform manapun itu menginginkan untuk penggunanya ini agar betah untuk di Facebook, sehingga ya mereka ini menyaring untuk konten-konten yang mungkin menyesatkan. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa cek ya hal-hal yang mempengaruhi kelayakan Anda di bagian rekomendasi. Yang pertama adalah pelanggaran kebijakan ya, tidak mengikuti aturan, kemudian pelanggaran detail halaman. Kalau di profil ya pelanggaran Facebook profesional. Kemudian topik tidak akan kami rekomendasikan. Di sini sudah jelas ya. Jadi sudah jelas salah satu view kita turun ya, itu ada dua penyebab. Yang pertama karena konten kita nggak disukai oleh penonton kita, dan yang kedua karena kita sering melakukan pelanggaran ya. Jadi seperti itu buat teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi ya sedikit informasi buat teman-teman ya, agar kita lebih mengutamakan konten asli dibanding konten reupload ya. Karena kalau tujuan teman-teman ingin jangka panjang, saya yakin teman-teman tetap membuat sebuah konten asli, karena kan ya pengen nih kita punya penghasilan, pengen nih nanti suatu saat ada penghasilan dari Facebook ini ya. Jadi seperti itu, jangan sampai terkena pelanggaran yang ujung-ujungnya monetisasi nggak didapat, penghasilan pun nggak dibayarkan ya. Jadi seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.